Kepribadian Rasulullah SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من أنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتبع تقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن syakurahu sadah. Kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaganya. Barang siapa memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan membalasnya, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan membalasnya. Ada banyak tokoh besar dan biografinya sering dibaca manusia, kemudian mereka mencoba menelaah langkah jenius para tokoh itu dan mengikuti langkah cemerlang mereka dalam kehidupan. Hanya saja kebesaran Rasulullah SAW menghabisi kebesaran mereka semua, karena kebesaran Rasulullah SAW merupakan sumber dari segala sumber. Rasulullah SAW merupakan seorang tokoh yang patut dijadikan teladan dan kepribadian, akhlak dan agamanya. Bahkan cuma tokoh jenius di dunia begitu kecil di hadapan cahaya Rasulullah SAW, sejak mereka begitu kecil di hadapan sunnah Rasul. Dalam sejarah hidup Rasulullah SAW ada sesuatu yang pantas dipuji oleh semua orang muslim, baik dalam aspek agama maupun dunia dan iman, merupakan keyakinan dalam ilmu dan amal dan dalam peradaban dan akhlak. Dengan sistem yang benar, maka sejarah hidup Rasulullah SAW akan menjadi teladan bagi manusia. Akhlaknya akan menjadi panutan, perbuatan dan ucapannya akan menjadi cahaya petunjuk untuk menegakkan jiwa yang roboh, paradigma yang goncang, dan kebaikan yang terkoyak. Kepribadian Rasulullah SAW menempati ranking yang begitu tinggi, sebuah kepribadian yang istimewa yang dapat mengalahkan semua idola seberapapun besar popularitas mereka. Tapi sekarang sejarah hidup Rasulullah SAW hanyalah menjadi sebuah kisah yang terus dibaca sanjungan dan terus dinyanyikan. Mereka pun meninggalkan kandungan isinya yang penuh hikmah. Mereka bersusah payah membawanya. Mereka merasa cukup dengan penampilan lahiriah dan seremonialnya. Kemudian bahkan ikan mereka terkadang begitu kental dengan tata krama barat, mengunggulkan paradigma mereka dan peradaban yang mereka bangun. Di sisi lain, pena mereka menjadi tumpul, suara mereka pun menjadi lirih untuk menyuarakan sejarah hidup Rasulullah SAW, sebuah sejarah yang telah memberikan cahaya penerang kepada manusia tanpa akhir, sebuah jalan hidup yang tidak pernah berhenti, sebuah mata air yang terus mengalirkan paradigma dan teladan yang tidak pernah usang. Perhatikan kita terhadap sejarah hidup Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan tidak lebih hanya sekedar untuk menghafal, mengutip, dan membenarkan naskah yang ada. Meski hal ini masih tetap dianggap penting, namun tujuan yang paling penting adalah untuk menanamkan keimanan, memberikan pendidikan kepada jiwa, dan membersihkan akhlak. Dan begitu kita membuka lembaran sejarah Rasulullah SAW, maka kita akan melihat bahwa Rasulullah SAW bukanlah seorang yang sombong, memperbudak, arogan, ataupun diktator. Rasulullah SAW datang sebagai sosok pezuhud, asketis, rendah hati, orang yang takut dan hidup sengsara, skeptis, lancar, merendahkan diri kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau khusyuk dalam ketaatan kepadanya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dadanya terdengar suara mendidih seperti mendidihnya sebuah ketel karena tangis yang ada di dada. Beliau mau berjalan dengan orang yang paling buruk, membantu orang fakir, melayani orang yang lemah, dan menolong orang yang tertindas. Rasulullah SAW menanamkan kebaikannya di dalam jiwa.
kemudian memproklamirkan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawa semuanya melebarkan semuanya, mengusap air mata orang-orang yang menangis dan menggandeng dengan tangan orang-orang yang tersusih. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhirati wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Beliaulah yang pembimbing darinya mereka dapat belajar keteguhan dan kemauan yang keras. Sang penyeru kepada Allah yang dari pertolongan dakwahnya mereka dapat menyerap rahmat dan hikmah. Sang hakim yang dari sunnah dan petunjuk dapat diambil hukum yang adil. Sang pemutus yang darinya dapat diambil keadilan keputusan dalam berbagai persenjataan. Sang ayah dan yang dengannya mereka dapat mengikutinya dalam pendidikan dan pengasuhan. Sang pedagang yang memberikan jalan kejujuran, kepercayaan, dan toleransi. Begitulah dengan sunnah dan petunjuknya, setiap muslimin akan dapat mewujudkan kebahagiaan secara hakiki. Akan sangat baik bagi seorang muslim untuk mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW. Mereka akan dapat melihara kemaluan, melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam beribadah untuk mencari suatu dasar dan teladan, bagaimana kezuhudan Rasulullah SAW di dunia sehingga mereka akan dapat mengurangi ketersertaan mereka di belakang syahwat, ketertarikan kepada berbagai kesenangan, bagaimana keteguhan Rasulullah SAW dalam berdakwah dengan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, maka mereka pun akan mendapat mengerti arti sebuah ketegaran dalam menghadapi malapetaka dan ujian yang berat. Gigi dari Rasulullah SAW pun pecah dalam perang Uhud, wajahnya juga sobek, maka para sahabat memohon kepadanya, andai saja Anda mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bersabda, Inni lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'itsatu rahmat. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang suka mengutuk, dan semestinya aku diutus dengan belas kasihan. Rasulullah SAW juga bersabda, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, meski begitu tinggi kedudukan dan martabat Rasulullah SAW dalam keseharian bersama keluarga Rasulullah SAW, juga masih menyempatkan diri untuk memerah susu kambing, menambal pakaian, menjahit sandal, melayani dirinya sendiri dan makanan bersama para pelayannya. Benar, Rasulullah SAW telah memberi contoh dengan akhlak yang sangat mulia sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pada surat Al-Qalam ayat 4. Beliau tidak pernah menyerah untuk berdakwah meski kelompok pagan Quraisy menolak dan memusuhinya. Beliau tidak pernah menyerah tubuhnya untuk disakiti, tapi merekalah yang dengan sengaja ingin menyakitinya, terkadang dan mencekik, melemparkan kotoran ke unta ke punggungnya, melemparkan batu menghalangi untuk makan sehingga beliau harus makan dengan sembunyi-sembunyi. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah aku mendapatkan intimidasi dari mana seorang pun tidak pernah diintimidasi seperti itu. Demi Allah aku pernah disakiti di mana tidak seorang pun disakiti seperti itu. Pernah dalam waktu 30 hari dan malam, sementara aku dan Bilal tidak mempunyai makanan yang dimakan oleh orang yang mempunyai jantung, kecuali sesuatu yang ditutupi oleh ketiak Bilal. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW sendiri tetaplah seorang manusia yang makan, minum, dan menikah, merasa sedih serta sakit seperti manusia biasa. Beliau juga berjalan di antara sahabatnya dan tidak suka jika mereka memberikan kedudukan yang istimewa kepadanya. Beliau menghendaki kesamaan dirinya dengan kaum muslimin dan tidak ingin mereka memberikan kedudukan untuk dirinya melebihi kedudukan mereka. Tidak ada kultus individu baginya. Suatu hari kedatanglah seorang lelaki berkata, apakah yang dihendaki Allah dan apa yang Anda inginkan? Rasulullah SAW merasa tidak suka dan bersabda, Ja'altani lillahi ja'allah bal ma sya'allahu dahu. Kamu telah menyamakan diriku dengan Allah, ucapan saja apa yang dengan Allah. Rasulullah SAW juga melarang sahabatnya mengutuskan dirinya bersabda, La tudroni kama tarutil nasyara bana ma'u marta ma fa innama anna abduh
faqulu abdullahi wa rasulullah. Janganlah kalian mengutuskan aku sebagai seorang Kristen mengutuskan Nabi Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba-hambanya yang mereka berkata hamba dan rasul Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga tidak ada dugaan bahwa beliau menguasai harta karun yang ada di bumi. Dalam sebuah ayat dikatakan, katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Kemudian intinya sama seperti manusia. Tidak ada wahyu yang atau mukjizat yang pada diri Rasulullah SAW, melainkan semua adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri tidak dapat mengatur manfaat atau kerugian pada dirinya apalagi kepada orang lain. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dihendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpakan kemudaratan. Al-A'raf ayat 188. Itulah Rasulullah SAW yang dapat dipercaya, orang yang menyampaikan kabar gembira dan peringatan, seorang yang dimana umatnya pantas dan wajib untuk mencintainya melebihi cinta seorang ayah kepada anaknya, anak kepada ayahnya, dan semua manusia. Para sahabat mencintainya dengan cinta yang melebihi cinta mereka kepada harta dan anak, orang tua, serta semua manusia. Sebelum terjadinya perang Badar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku berbicara atas nama orang Ansor dan memberikan jawaban untuk mereka, wahai Rasulullah SAW, pergilah kapanpun Anda inginkan, aratilah dan putuskanlah orang yang Anda inginkan, ambillah harta kami dan berilah kami apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ambil dari kami melebihi kami suka ketimbang apa yang Anda tinggalkan, dan perintah ataupun yang Anda berikan, maka perintah kami selalu mengikuti perintahmu. Rasulullah SAW menggandeng tangan Umar radhiyallahu anhu yang kemudian berkata, wahai Rasulullah SAW, sungguh Anda telah lebih aku sukai ketimbang apapun juga yang selain diriku sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidak demi jihad yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya sampai aku lebih kamu sukai ketimbang dirimu sendiri. Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sekarang demi Allah Anda lebih aku sukai ketimbang diriku sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sekarang lah hai Umar. Hadis riwayat Bukhari. Kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW pun banyak dihadang dengan berbagai ujian dan rintangan terkait dalam keinginan hawa nafsu, keterikatan hati mereka. Dalam sebuah hadis dikatakan, datanglah seorang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, diamlah dan makanlah, dimakanlah daging keledai piaraan. Rasulullah SAW berdiam diri. Kemudian datanglah seorang itu untuk kedua kalinya lalu berkata, dimakanlah daging keledai piaraan. Rasulullah SAW hanya berdiam diri. Kemudian datanglah orang itu untuk ketiga kalinya lalu berkata, dihabisilah daging keledai piaraan. Maka Rasulullah SAW menyuruh seorang yang menyuruh lalu berseru di antara manusia, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai piaraan, maka ditumpahkanlah panci-panci yang penuh dengan daging. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Sebuah kalimat yang pendek dapat mengubah perilaku dan cara hidup para sahabat. Panci itu pun segera mereka tumpahkan meski penuh dengan daging, dan ketika minuman keras diharamkan, cukuplah Rasulullah SAW menyuruh seorang hambanya untuk memberikan pengumuman, alla innal khamra qad qurimat fa'ahraqahal qawmu hatta jarat fi sikakil madinati. Ketahuilah minuman keras diharamkan. Maka para sahabat pun menumpahkan minuman keras sampai tumpahan itu mengalir di lorong-lorong kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang yang baik tersebut tidak pernah berpikir untuk melakukan rekayasa, mengkaji tentang sebuah celah atau pengecualian. Bagaimana mungkin sikap seperti ini mereka lakukan sementara mereka telah memahami bahwa bukti cinta adalah ketaatan secara hakiki semata mengikuti, dan bahwa apa yang disukai mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya mereka adalah suatu komunitas yang menguasai sastra dan ilmu seni, suatu kemampuan yang mendukung mereka untuk memuji dan mengutuskan kemudian membiarkan jiwa berjalan menurut keinginannya dan mewujudkan semua yang diinginkan. Tapi dalam hati mereka telah terukir dan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasihi ajma'in. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai aku lebih disukainya ketimbang orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan jika katakanlah dan
Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Imam Ibnu Katsir berkata, ayat ini menetapkan bahwa orang-orang yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti cara dan petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW, maka klaim itu adalah dusta sampai dia mau mengikuti syariah Rasulullah SAW dan agama Islam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Salah satu bentuk ekspresi cinta kepada Rasulullah SAW adalah jika seorang muslim mengikuti Rasulullah SAW terkait dengan apa yang disukai dan tidak disukainya, baik secara terang-terangan maupun rahasia. Ekspresi lain adalah mendukung sunnah Rasulullah SAW, larut dalam syariahnya, berlaku dalam tata keramanya, berakhlak dengan akhlaknya sebagai manusia yang lapang dada dan lembut dan toleransi. Dan termasuk sikap yang buruk adalah tidak mau belajar dan dari hadis dan sabda yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, tidak mau membaca sholawat kepada Rasulullah SAW baik dalam ucapan maupun tulisan, menghina sunnahnya, tidak peduli mempermasalahkan kedudukan kenabiannya, dan menganggap baik sekali pandangannya, pendapat dan pemikiran manusia lebih hebat ketimbang sunnah Rasulullah SAW. Dan sebagian dari hak Rasulullah SAW adalah didukung dan dihormati sebagaimana dalam sebuah ayat. Saya bacakan ayatnya. La tu'minu billahi wa rasulihi wa ta'uzziruhu wa tawqiruhu wa tashabihuhu bukratan wa asila, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengatakan agamanya, membesarkannya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Fat ayat 9. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang akan ada setelah diriku, dan yang mana salah seorang dari mereka akan merasa suka jika dia melihatku dengan mempertaruhkan keluarga dan hartanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim fi wa nafa'ani wal iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakimi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.